Saudaraku yang terkasih, salah satu mazmur yang sangat-sangat terkenal dan disukai banyak orang ialah Mazmur pasal 42. Kenapa? Karena dia menggambarkan isi hati manusia yang percaya pada Tuhan. Hidup menghadapi kesusahan, ocehan, ledekan dari orang lain karena beriman pada Tuhan. Buku Ende nomor 357 dan nomor 711 menggambarkan songon Ursa Nabi Nuru Mauwas di Ektabari. Di jemaat Jerman juga kita temui dari buku Ende mereka karangan Matthias Jorissen tahun 1793, Wieder Hirsch nach Frischer Quelle schreit. Tidak kurang juga paduan suara kaum bapak menyanyikan kornya yang indah yang berbunyi songon Ursa Nabi Nuru Mauwas di Ektabari. Sekarang mari kita dengar Mazmur pasal 42 ayatnya yang pertama hingga yang keenam, berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pasca kebangkitan dan kemenangan Yesus akan maut, memberi era baru bagi perjalanan hidup kita. Seperti bayi yang baru lahir, hidup, bertumbuh, dan berkembang, menerima air susu ibunya yang murni, membuat bayi sehat, bertumbuh, menangis, dan ketawa. Dari hari ke hari, dia kuat dan memasuki masa depannya. Demikian kita orang percaya dilahirkan dalam hidup baru, semangat baru, kepatuhan yang baru, hidup dari firman Tuhan, kuat menghadapi tantangan, dan pengharapan akan masa depan yang bagus. Saudara, apa yang dapat kita simak dari Mazmur ini? Ada dua hal penting menuntun kita. Yang pertama, rindu akan Tuhan dan tabah menghadapi derita kehidupan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, haus, capek, bersembunyi dari kejaran musuh yang mau menerkam dan memangsanya. Dia ingin istirahat, minum, menghauskan dahaga, dan terlindung dari musuh yang mengejarnya, aman dan senang. Demikian pemazmur mencari Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena Dialah Allah yang hidup dan mampu memberi kehidupan. Allah yang hidup dan berkuasa, yang membangkitkan dan menghidupkan Yesus dari kubur kematian yang menyesakkan itu, hidup kembali dan memberi sukacita dan bersorak-sorai bagi murid dan bagi kita semua hari ini. Air mataku menjadi makananku sehari-hari. Saat aku mau makan, air mataku menetes atas makananku, dan itu yang kumakan. Sedih, menangis saat sendiri, dan malam sewaktu tidur. Di manakah Engkau ya Tuhan? Wabah yang menghantui seluruh dunia sekarang ini, virus Corona 19, memisahkan kami dari mereka yang kami cintai. Kenapa begitu Tuhan? Di manakah Engkau?
Ada orang-orang yang berkata kepada kami, "Di manakah Allahmu?" Lebih baik memuja dewa mula jadi dengan memberi kerbau atau hewan lain sebagai sesajen dan menyampaikan doa-doa untuk melembutkan hati mula jadi Nabolon, sebagaimana terjadi di kampung halaman kami. Tuhan, tolonglah kami. Engkau Allah penolong, Eliezer kami. Tolonglah kami. Engkau Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai kami. Tolonglah kami. Kuasamulah yang melindungi kami. Kami ingin ketemu Tuhan di bait-Mu yang kudus. Beribadahlah. Ketemu dengan saudara seiman. Kami cinta akan rumah-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekarang kami beribadah di rumah. Kami percaya Engkau hadir dan mendengar nyanyian dan doa-doa kami. Tetapi satu waktu dan tidak terlalu lama kami boleh beribadah di gereja-Mu. Poin yang kedua, aku tetap berpengharapan. Ayat 6 berbunyi, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, karena kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita boleh bermegah dan kuat menghadapi kesengsaraan. Dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga yang ke-5. Pengharapan itu energi, kekuatan pendorong. Kalau pesawat bisa terbang tinggi membawa penumpang dan muatan dalam tubuhnya, itu karena energi ada dalam mesinnya yang mendorong pesawat tersebut. Sebelum masa corona muncul, setiap sore lewat dari depan rumah saya gerobak pendorong, penjual mie dan nasi goreng. Bunyi tek 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 dari pantat kualinya menjadi pertanda bahwa dia datang. Tek tek tek, dia jalan. Kalau mulai gelap, dia nyalakan lampu strongking. Dia jalan terus, tek tek tek. Kalau mulai turun hujan rintik-rintik dan hujan turun deras, dia buka payung dan tek tek tek. Ada orang lihat dia tapi tidak beli. Penjual tidak marah atau bersungut-sungut. Dia jalan terus dan yakin bahwa di depan sana pasti ada yang beli jualannya. Dia jalan terus, keep going. Kenapa, saudara? Ada tenaga dorong, ada semangat karena dia berpengharapan. Don't give up your hope. Jangan menyerah dan membuang pengharapanmu. Friedrich Raeder dari lagunya yang diterjemahkan dalam buku ND 289 dan Kidung Jemaat 445 berkata, "Pos mahoro hakku di debata, bonom maarsakmu turohanada, unang lomos, tio magomos, hapor siaomu, unang hobobos, paluona homatong sian nasajea di tanoon." Amin.